teman-teman PPGT Kader siap utus dimanapun berada. Dari Pangrante, Rantepao Barat menyapa saudara-saudara sekalian. Shalom. Saya berada di lokasi Marsumelita Rooftop and Kitchen Harry. Di tempat ini kita akan bersama-sama PA dalam Bina Muda. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan tetap jaga kesehatan dan mendengarkan anjuran dari pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat apa tema PA kita minggu lalu? Ya, yang dibawakan oleh Kak Pendeta Merni dan Saudara Grace. Nah, saya berharap tema PA kita minggu lalu itu menjadi berkat dalam kehidupan kita semua sebagai pemuda-pemudi Gereja Toraja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam PA kita. Dan saya mau bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang pernah merasakan jatuh cinta? Pasti ada yang sudah pernah dan pasti juga ada yang belum pernah merasakan namanya jatuh cinta. Bagaimana ya rasanya kita jatuh cinta? Apa yang kita rasakan ketika kita jatuh cinta? Wah, menarik tema kita minggu ini. Tema kita adalah Dia Mencintaimu. Siapa yang mencintaimu? Apakah betul-betul Dia mencintai diri kita? Mari kita bersama-sama masuk dalam PA Bina Muda. Teman-teman PPGT Kader siap utus dimanapun berada, kita akan masuk dalam PA Bina Muda pada saat ini. Namun jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bagikan channel YouTube PPGT Kader siap utus ke media sosial teman-teman, sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel YouTube PPGT KSU. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Lian Membalik Betoni, biasa dipanggil Lian, dan saya PPGT Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Tema kita pada saat ini teman-teman bertema Dia Mencintaiku. Apakah betul-betul Dia mencintai kita? Nah, kita akan bersama-sama belajar pada saat ini tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Hari ini saya tidak sendiri teman-teman untuk membahas dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan lewat PA Bina Muda. Saya bersama dengan seorang pendeta muda dan juga dia adalah pengurus pusat PPGT. Dia sebagai koordinator bidang sumber daya manusia. Nah, dia adalah pendeta Trisandi Daud Tonda, dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dan bersama-sama ber-PA tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema Dia Mencintaimu. Apakah benar-benar Dia mencintai kita? Apakah benar-benar saya dan kita semua mencintai Dia? Baik teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian karya almarhum Glenn Fredly dengan judul lagu Satu Hari Lagi. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku
segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus, dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Sandi. Sahabat muda, kita siapkan firman Tuhan yang menjadi bahan kita pada hari ini. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayat 11. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya melalui PA pada saat ini, kita minta kekuatan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang memberikan kami kekuatan, menganugerahkan kami kesehatan, sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kami, Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami saat ini berjumpa secara virtual melalui PA Bina Muda pada saat ini. Kami yakin dan percaya semua ini Tuhan berikan bagi kami sebagai bagian dari kasih, bagian dari cinta yang Tuhan mau tanamkan di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu Engkau jauhkan dari segala keterbatasan sehingga firman-Mu ini benar-benar boleh kami renungkan di dalam dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Ya Bapa di sorga, berkati kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hasil Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelami terus cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 179 ayat yang pertama sampai yang kedua dengan judul lagu Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Dia memberikan segalanya untukku. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar malam biar siang terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu.
Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Wow, repotnya. Sahabat muda, tentu ada teman-teman yang tahu persis lagu ini dinyanyikan oleh Eyang Titik Puspa dan memberikan gambaran bahwa ternyata yang namanya jatuh cinta itu ya betul-betul wow. Sehingga pertanyaan awal kita ialah, siapa yang pernah jatuh cinta? Kak kalian pernah jatuh cinta, kak kalian? Pernah Kak Sandi? Wow, dan tentu jatuh cinta itu membuat diri kita, hati kita, pikiran kita berada pada situasi yang benar-benar wow. Dan teman-teman muda, sahabat PPGT dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara tentang kegilaan cinta, kegilaan kasih sayang, dan kegilaan yang ditunjukkan dalam tanda kutip Allah yang gila yang mencintai manusia. Dan dalam bahasan kita kali ini berdasarkan kitab Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11, kita mau diberi gambaran bahwa ketika ada yang merasakan perasaan jatuh cinta, tentu dia akan melakukan berbagai hal, melakukan segala sesuatu untuk orang yang dicintainya. Bahkan benar-benar mungkin melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak jarang kita mendengar bahwa ada yang benar-benar berani sampai bunuh diri hanya karena persoalan cinta. Tentu ini menjadi perenungan kita bersama-sama pada saat ini untuk masuk ke dalam bagaimana merenungkan secara mendalam cinta kasih yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya, kepada Lian, kepada semua PPGT, kepada semua orang. Kira-kira kalau Lian, seseorang menyatakan cinta kepada Lian lalu mengatakan I love you, Lian mau balas apa kira-kira? Kalau memang betul-betul Lian mencintainya. Pastinya saya akan menjawab I love you too. Lalu kemudian I miss you. I miss you too. Dan itulah gambaran bagaimana seharusnya cinta yang terjadi antara Tuhan, antara cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika Allah menyatakan cintanya kepada manusia, maka tentunya saya tidak mau dong membuat Tuhan kemudian bertepuk sebelah tangan lalu mengatakan bahwa saya tidak mencintaimu Tuhan. Tetapi justru di dalam perenungan kita saat ini, kita mau membahas tentang ketika Tuhan menyatakan cintanya kepada kita, ketika Tuhan menyatakan cintanya kepada saudara-saudara, kepada saya, kepada Lian, maka apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang menerima cinta dari Allah? Dan salah satu hal yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar menunjukkan cintanya kepada kita ialah ketika Ia mau dan rela mengorbankan satu-satunya anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi dan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Apa yang diperdamaikan? Sebenarnya ada apa dengan manusia sehingga mesti diperdamaikan dengan Allah? Dalam pembacaan kita tadi ditunjukkan bahwa ada hal yang akan didamaikan antara manusia dengan Allah, dan itu hanya dapat dilakukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hal yang dinamaikan ialah dosa. Dan tahukah kita bahwa justru karena dosa itu, itulah yang kemudian membuat kita dapat
merasakan secara mendalam kasih dan cinta yang Allah mau tunjukkan kepada saya dan kepada kita semua. Allah tidak pernah peduli dengan keadaan kita sebelumnya, lalu kemudian melalui Yesus Allah membuat hidup kita baru dan menjadi benar-benar istimewa. Bahkan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus boleh bermegah di dalam pengharapan bahwa kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Sahabat muda dimanapun berada, karena cintanya yang menanggung dosa kita dan maut yang semestinya kita yang menerimanya, sehingga kita bisa hidup merdeka pada saat ini. Semuanya telah lunas dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Lalu pertanyaannya bagi saudara-saudara dan bagi saya ialah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap cinta yang luar biasa yang kemudian Allah berikan kepada kita, umatnya? Mungkin kita memang tidak akan pernah mampu untuk membalas cinta yang besar itu. Tetapi pada saat ini melalui perenungan kita, Tuhan mau menguatkan kita. Firman Tuhan mau memberi pesan kepada kita untuk menjalani hidup dengan benar di hadapan Allah. Tidak lagi hidup seperti sebelumnya, ketika kita masih berkanjang dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, melainkan menjaga kehidupan pribadi, menjaga perjalanan kehidupan kita, menjaga sikap dan menjaga diri, karena Tuhan sangat mencintai hidup saya, hidup saudara-saudara, hidup kita semua. Tuhan ingin kita menjauhi segala hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita, sebagai bagian dari respon kita terhadap cinta kasih Allah. Bagian respon kita yang kedua ialah sebagai orang-orang yang telah ditebus karena cinta Kristus, kita mesti mendekatkan diri kepadanya. Kan tidak lucu orang mencintai Anda, orang mencintai saya, lalu saya menjauh. Tentu ketika seseorang mencintai diri kita, seseorang berupaya memberikan yang terbaik bagi kita, kita mesti memberikan yang terbaik juga baginya. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita, salah satu hal yang kita lakukan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya ialah senantiasa berupaya membuat diri kita semakin melayani Tuhan dalam pelayanan yang tanpa pamrih. Karena Tuhan sudah memberikan berbagai hal di dalam diri saya, di dalam diri saudara-saudara, talenta-talenta sebagai tanda cinta kasih dari Tuhan juga. Dan untuk merespon setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita yang diperkenankan Tuhan, maka kita mesti melakukan pelayanan tanpa pamrih, tanpa berharap bahwa kita dapat mendapatkan keuntungan dari pelayanan tersebut, mendapatkan pujian dari pelayanan tersebut, tetapi benar-benar melakukan pelayanan-pelayanan demi dan untuk kemuliaan Kristus, sebagai rasa syukur kita, sebagai respon kita atas cinta kasih yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Sahabat muda, jangan membuat cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Amin. Wah, sungguh cinta Tuhan itu tiada duanya, Pak Pendeta Sandi. Dan hari ini saya mau bertanya satu hal mengenai cinta kasih Tuhan itu. Nah, saya berharap juga teman-teman di rumah sama dengan saya bertanya tentang cinta Tuhan ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus bermegah meskipun kita dalam kesengsaraan. Nah, kok Tuhan mau sih mengizinkan kesengsaraan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, saya berharap juga teman-teman
satu pemahaman dengan saya. Silakan Kak Pendeta Sandi untuk menjelaskan hal ini. Ya, Lian, saya boleh cerita sedikit ya. Dulu saya punya teman yang benar-benar mau jadi seorang pendeta. Lalu kemudian ia sekolah teologi. Lalu kemudian setelah itu ia menjalani proses selanjutnya. Kalau di Gereja Toraja kita ada yang namanya pendaftaran proponen. Dia melalui proses itu, lalu kemudian diberi pendidikan di institut, di lembaga Gereja Toraja. Namun setelah itu ia tidak ditempatkan. Hanya gara-gara dia sering pingsan dan dia menderita sesak napas, sering-sering seperti itu. Dan dia diminta untuk menyerahkan hasil pemeriksaan lengkap sebelum ia bisa ditempatkan. Nah, setelah ia kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan lengkapnya, lalu kemudian ditempatkan, tetapi anehnya ialah penempatan untuk teman saya ini, dia ditempatkan di daerah Toraja. Kan kita tahu daerah Toraja itu adalah daerah yang curah hujannya cukup tinggi dan udara sangat dingin, sehingga kalau dipikir-pikir itu tidak cocok dengan orang yang menderita sesak napas seperti itu. Tapi teman saya ini tetap menerima. Ia tetap menjalani penempatan itu, ia tetap menjalani pelayanannya, walaupun ia harus hujan-hujanan tiap hari, walaupun dia harus berjalan kaki setiap hari untuk melakukan perkunjungan, tetapi ia tetap menjalani proses pelayanan itu sampai-sampai satu saat ia harus bolak-balik rumah sakit di Opnam gara-gara ia menderita sesak napas. Tapi ia tetap jalani, dan tetap menjalani pelayanan itu. 3-4 tahun dia tidak sesak napas lagi. 3-4 tahun dia tidak pernah pingsan lagi. Yang saya mau katakan dari cerita ini teman-teman ialah kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau lakukan di dalam diri kita ketika Tuhan memberikan kita tempaan di dalam kehidupan kita. Misalkan Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani kesengsaraan, menjalani pergumulan, menjalani berbagai hal yang betul-betul menyulitkan kita, bahkan membuat kita berada betul-betul di dalam keterpurukan. Kita kadang-kadang tidak memahami karena kita tidak mau melihat keterpurukan itu sebagai gambaran bahwa Tuhan mau menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Yang saya mau katakan ialah berdasarkan apa yang kita baca hari ini. Dari setiap penderitaan, dari setiap pergumulan, dari setiap kesengsaraan yang kita alami sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita tahan uji. Tuhan mau kita benar-benar terbentuk dan bisa menjalani hidup kita dengan benar-benar melihat bahwa saya mau menjalani ini dengan cinta kasih Tuhan. Dan itu pesan yang penting untuk kita sebagai orang percaya, bahwa walaupun kita sengsara, walaupun kita menjalani berbagai macam pergumulan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat air mata kita mengalir sederas-derasnya tanpa membasuhnya dengan berbagai cara yang kadang-kadang sangat sulit kita pahami. Itu. Oh begitu ya Kak. Nah pertanyaan kedua dari saya Kak, dan saya berharap juga ya teman-teman di rumah sepaham dengan saya tentang pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua Kak, saya kurang paham di ayat yang kelima dalam pembacaan kita di Roma pasal 5 ayat yang kelima. Nah, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah ayat ini Kak, saya kurang paham apa yang dimaksud dengan pembacaan ayat ini. Nah, pemikiran saya bahwa semua manusia telah dicurahkan oleh kasih karunia. Tapi mengapa masih banyak saja orang-orang yang jahat, orang-orang yang usil dan lain sebagainya, yang membuat orang-orang juga merasa
dikecewakan dan merasa sedih dan sebagainya. Nah, saya berharap Pak Pendeta bisa menjelaskan ayat yang kelima ini dalam pembacaan kita. Oke, terima kasih Lian. Mungkin pernah mendengar istilah natamayo mo pinamasallo to. Ya. Jika seseorang rajin ke gereja, lewat terus diteriakin sama teman-temannya, wah natamayo mo pinamasallo. Terus pergi persekutuan, lalu orang-orang mengatakan, wah manin na banget iti emale kumpulan kela natamayo mo ka pinamasallo. Dari bahasa ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa apakah benar ketika seseorang tidak pergi gereja, tidak ikut persekutuan, dan tidak melakukan hal-hal yang secara spiritual kita lihat dalam perjalanan hidup seseorang, lalu kemudian roh Tuhan atau roh kudus tidak berada dalam dirinya. Apakah benar roh kudus meninggalkan dirinya? Pembacaan kita tegas mengatakan bahwa kasih karunia melalui roh kudus sudah ada di dalam diri setiap orang. Cinta Allah, anugerah Allah sudah dia tempatkan dalam diri kita masing-masing. Persoalannya ialah kemana saudara menyerahkan kehidupan untuk dituntun. Kepada roh kudus atau roh yang dikaruniakan Allah itu, atau roh lain. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa? Karena di dalam diri kita, saudara-saudara, Tuhan juga menempatkan satu anugerah yang Ia berikan bagi kita untuk bebas memilih perjalanan hidup kita. Dalam bahasa kerennya disebut free will atau kehendak bebas. Nah, kehendak bebas juga ditempatkan Allah dalam diri kita untuk kemudian menjalani dengan sendirinya dan memilih dengan sendiri secara pribadi apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Saya boleh memilih untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya boleh memilih untuk tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Saya boleh memilih untuk tidak hidup seturut dan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Boleh. Tetapi persoalannya ialah kehendak bebas ditempatkan Allah dalam diri kita untuk membuat kita semakin bertanggung jawab. Jika saya memilih untuk tetap melayani Tuhan, memberikan hidup saya seutuhnya untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah dunia ini, maka saya harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Dan saya harus menerima apapun konsekuensi dari pilihan itu. Tapi jika saya memilih untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kalau bahasa Lian tadi bilang masih banyak orang jahat. Kalau memilih untuk berjalan dalam kehidupan yang seperti itu, maka jangan berpikir bahwa perjalanan kehidupan itu terlepas dari persoalan tanggung jawab. Ketika saudara-saudara juga berada dalam kehidupan seperti itu, maka itu berbarengan dengan tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kita jalani ketika kita memilih jalan tersebut. Persoalannya ialah sebanyak apa orang jahat bertanggung jawab. Kemungkinan besar tanggung jawabnya ada pada sisi ketika ia dihukum. Setelah itu entahlah. Dan itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Bahwa di dalam diri kita Tuhan memang menempatkan anugerah, yaitu kehendak bebas. Bebas memilih bukan berarti kita bebas melakukan apapun, tetapi di dalam kebebasan itu tanggung jawab sebagai bagian dari respon kita kepada Allah juga mestinya kita tunjukkan. Karena Tuhan mau mengasihi kita dan mencintai kita melalui kehendak bebas itu juga. Gitu, Lian. Oh iya Kak Pendeta. Satu lagi pertanyaan dari saya. Mengenai PA kita pada saat ini di ayat yang ke-10 dalam pembacaan kita. Kita bisa lihat firman Tuhan berkata demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah
kata seteru dan diperdamaikan itu apa maksudnya di dalam ayat yang ke-10 ini? Mungkin teman-teman bisa juga mencari, googling atau mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seteru itu padanannya apa. Sejauh yang saya pahami, seteru itu berpadanan dengan kata lawan pribadi. Bukan lawan orang banyak, tapi lawan pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan seperti itu. Lawan pribadi. Pertanyaan saya ialah, kira-kira, Lian, kalau Allah memiliki seteru, maka ia akan berseteru dengan apa? Tentunya dosa. Allah akan berlawanan dengan dosa. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan agar dia tidak berlawanan lagi dengan dosa manusia ialah melalui jalan yang Lian maksudkan tadi, pendamaian. Pendamaian perlu dilakukan agar seteru itu tidak berarti apa-apa lagi. Agar seteru itu kemudian tidak menghalangi hubungan antara manusia dengan Allah. Makanya perlu dilakukan pendamaian melalui jalur pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, untuk menjawab bahwa di dalam kehidupan kita benar-benar orang yang memiliki utang yang besar kepada Allah. Tetapi yang perlu juga kita pahami bahwa sejauh apa kita telah merespon karya Allah itu, sejauh apa kita telah berjalan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang-orang yang tebus, orang-orang yang sudah didamaikan, dikatakan tadi diperdamaikan. Oleh karena seteru, sejauh mana kita betul-betul merasa bahwa di dalam diri kita ini Allah mau bekerja untuk juga menunjukkan cinta kasih di tengah-tengah hidup kita. Di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara-saudara, di dalam hidup Lian, di dalam hidup kita semua. Biarkanlah kasih itu tetap berjalan dalam kehidupan kita. Biarkanlah cinta itu tetap tumbuh di dalam diri kita untuk kemudian senantiasa menjadi respon atas cinta kasih yang sudah Allah tunjukkan bagi kita manusia. Nah, Lian, karena ini tadi pertanyaan terakhir, mungkin baik kita tutup. Saya benar-benar ingat dengan lagu almarhum Glenn Fredly, Kasih Putih. Kita tutup dengan refrain dari lagu tersebut. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, bawa daku penuhiku, belilah diriku, kasih putih di hatiku. Kasih putih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan juga mencintai saya, saudara-saudara, kita semua. Amin firman Tuhan. Teman-teman KSU masih semangat? Harus dong tetap semangat. Nah, kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Pendeta Sandi. Kita memohon kepada Tuhan lewat Kak Sandi mendoakan kita situasi negara kita yang sementara mengalami pergumulan pandemi COVID-19 dan juga mendoakan sahabat-sahabat KSU yang boleh mengikuti PA pada saat ini maupun yang belum mengikuti PA Bina Muda pada saat ini. Nah, teman-teman KSU dimanapun berada, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Lian. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah yang penuh cinta, boleh mengizinkan kami saat ini bersama-sama di dalam PA Bina Muda untuk mengerti
cara Tuhan bekerja, mengerti bagaimana Tuhan mencintai kami, bagaimana Tuhan menunjukkan cinta kasih Tuhan di dalam segala perjalanan dan sendi-sendi kehidupan, segala perkara yang boleh Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya bahwa jika kami boleh ber-PA hari ini itu semua karena kehendak Tuhan. Syukur kepadamu telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu, kepada setiap orang yang Engkau pakai di dalam pelaksanaan PA ini, puji-pujian, dan semua orang yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai semua itu sebagai bagian dari respon atas cinta kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa di sorga, melalui firman-Mu hari ini Engkau meyakinkan kami bahwa jikalau kami menjalani penderitaan dan pergumulan, maka Engkau mengizinkan itu terjadi untuk menempa kami dan untuk membuat kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas perkara-perkara yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Termasuk situasi yang sementara kami hadapi pada saat ini di tengah-tengah pandemi virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa jikalau Tuhan mengizinkan kami melalui pergumulan ini, maka di sana juga ya Tuhan, Engkau mau menunjukkan cara-Mu mencintai kami, cara-Mu mencintai setiap orang yang mau menyandarkan diri kepada Tuhan, sehingga kami benar-benar ditempa dan boleh tahan uji di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk beberapa tempat pada saat ini telah boleh kembali bersekutu di rumah-rumah ibadah. Kami mendoakan setiap proses yang akan dilalui anak-anak Tuhan, PPGT, yang juga turut mengambil peran di dalam setiap pelaksanaan peribadahan, kiranya Tuhan berkati. Begitupun saudara-saudara kami ya Tuhan yang belum sempat dan belum bisa untuk bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan, di dalam persekutuan-persekutuan yang terjadwal ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengasihi mereka untuk tetap setia, untuk tetap menahan diri, dan untuk tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya waktu Tuhan selalu menjadi waktu yang terbaik bagi hidup kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas karunia-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti PA hari ini, kiranya Engkau berkati, kiranya senantiasa Engkau menaunginya dengan sayap pengasihan-Mu. Yang masih duduk di dalam bangku sekolah, bangku pendidikan, Engkau berkati, agar mereka boleh menjalani pendidikan dengan baik dan segala kebutuhannya boleh Tuhan penuhi melalui cara Tuhan bekerja di dalam hidup mereka masing-masing. Saudara-saudara kami yang berada dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah embankan, kiranya boleh senantiasa berjalan dengan baik, dan di dalam kekuatan serta kesehatan mereka boleh menerima anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami masing-masing sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sebagai bagian dari respon kami atas cinta kasih yang Tuhan mau tunjukkan kepada kami. Ya Bapa di sorga, lindungilah kami semua, berkati saudara-saudara kami, pengurus pusat PPGT, yang senantiasa menjadi saluran kasih Tuhan, saluran karunia Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan PA ini. Sehingga ya Tuhan, di hari-hari selanjutnya, kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar demi dan untuk kemuliaan Tuhan juga. Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami datang kepadamu dalam kerendahan hati kami, beralaskan kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wow, sungguh luar biasa PA kita pada saat ini. Dan terima kasih kepada Kak Pendeta Trisandi Dotonda yang sudah memberikan penguraian
PA kita pada saat ini dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema Dia mencintaiku. Nah, teman-teman KSU dimanapun berada, saya berharap PA kita pada saat ini itu menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Dan saya berharap juga lewat tuntunan Roh Kudus kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalamnya. Mari teman-teman KSU dimanapun berada, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik kehidupan. Dan mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Teman-teman, lewat puji-pujian yang telah kita dengarkan bersama, semoga itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan mari kita berkomitmen untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga semuanya itu menjadi penuntun kehidupan kita menjalani hidup anugerah Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Mari kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berkomitmen, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.